Untuk saudara-saudaraku monggo yang mau belajar tentang Basyirah, bagaimana kita mengambil sebuah penyakit atau kita meminta untuk dihilangkan penyakitnya dengan beberapa cara. Ada yang dengan menggunakan cara Basyirah, ada yang cara dengan menggunakan fadilah, ada yang dengan cara menggunakan maunah atau dengan karomah. Tetapi cara-cara ini tentunya tidak bisa seperti orang yang belajar ilmu logika. Jadi ketika kita menghadapi sebuah musibah, masalah, dan kita tidak mampu untuk menghadapinya, ya pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan sampai kita menuhankan diri kita begitu. Kita pasrahkan kepada Allah secara kafah begitu. Insya Allah nanti kalau kita sudah berpasrah diri kepada Allah, semuanya akan ditolong oleh Allah. Karena sama seperti kita masih kecil, kalau kita pasrah total ke ibu kita lah, kita diurus gitu. Tapi kalau sudah merasa bisa, ya tentunya akan dibiarkan saja kan begitu. Nah, ini yang perlu untuk dipelajari. Dan untuk saudara-saudaraku monggo yang mau belajar tentang Basyirah, bagaimana kita mengambil sebuah penyakit atau kita meminta untuk dihilangkan penyakitnya dengan beberapa cara. Ada yang dengan menggunakan cara Basyirah, ada yang cara dengan menggunakan fadilah, ada yang dengan cara menggunakan maunah atau dengan karomah. Tetapi cara-cara ini tentunya tidak bisa seperti orang yang belajar ilmu logika. Perbedaan ilmu logika fisika dan ilmu batin itu, kalau ilmu fisika kita harus mikir, kalau ilmu batin tidak boleh mikir. Kalau ilmu fisika kita itu bisa karena berpikir, kalau ilmu batin itu tidak boleh dipikir, tidak boleh difikirkan, kecuali hanya pasrah diri kepada Allah. Karena ini bukan tingkatan, tapi tatanan. Ketika hatinya sudah asyofa, naik ke al-wafa dan al-jafa, terus menaik sendiri. Jadi seperti orang bertarekat, mulai dari syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Ini bukan tingkatan, tetapi tatanan. Dimulai dengan melakukan syariat yang benar, insya Allah nanti hatinya akan terus bertarekat, berjalan menuju Allah. Setelah hatinya nanti sudah bertarekat, insya Allah nanti mempunyai perasaan rasa hakikat. Ketika sudah masuk ke dalam hakikat, insya Allah nanti masuk sendiri ke dalam tahapan ma'rifat. Ini yang perlu untuk dipahami begitu. Terus bagaimana caranya agar hati kita bisa memahami tentang Basyirah, tentang fadilah, tentang maunah dan karomah. Ini perlu untuk dipelajari secara mendalam. Ketika ingin belajar tentang Basyirah, maka hatinya harus masuk ke dalam al-wafa, membersihkan hati, jangan melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin kita begitu. Dan nanti masuk ke dalam tingkat Basyirah. Setelah dia belajar tentang Basyirah, insya Allah ketika mau masuk ke tingkat fadilah, maka dia harus mempunyai sebuah makanan batiniyah, yaitu sebuah tarekoh, atau orang Jawa bilang tirakat begitu. Tirakat itu tentu harus, yang pertama bersabar, yang kedua harus betah melek. Itu yang pertama, harus betah melek. Karena apa? Karena kalau dohirnya ini lemah, maka batinnya kuat. Tetapi kalau dohirnya ini kuat, maka batinnya akan lemah. Oleh sebab itu, untuk melemahkan dohir, yaitu hawa nafsu, duniawi, kesenangan, ya harus mengurangi kesenangan sendiri. Seperti banyak makan harus dikurangi, banyak tidur harus dikurangi, harus kuat melek. Itu untuk melemahkan dohirnya. Ketika dohirnya nanti lemah, maka batinnya akan kuat. Nah, kalau di pondok pesantren ketika belajar tentang fadilah, maka dia harus mengamalkan Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini bagaimana cara pengamalannya? Surat Yasin itu dibaca selama 41 hari, satu harinya dibaca 41 kali, dan ada beberapa ayat yang terus diulang-ulang. Contoh ketika membaca Yasin itu diulang sampai 17.000 kali, atau paling tidak 77 kali. Setelah itu nanti di Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim itu diulang sampai 99 kali. Nanti yang
di surat Yasin yang terakhir yang innama amruhu idza arada syai'an ayyakun fayakun, itu diulang sebanyak 99 kali selama 41 kali. Ini untuk belajar tentang fadilah. Nanti kalau mau setelah mengamalkan ini biasanya akan ada rasa-rasa yang itu sendiri hanya dirasakan oleh yang mengamalkan, karena ilmu rasa ini tidak bisa diceritakan, bisanya hanya dirasakan. Seperti seseorang yang minum kopi, dia hanya bisa merasakan manisnya kopi hanya yang meminumnya saja. Kalau tidak pernah minum kopi, diceritain manisnya kopi, ya sama kayak cerita sama angin, sesuatu hal yang bohong. Saya cerita ke panjenengan, Kang, kopi itu manis, enak, nikmat, tapi saya tidak pernah minum kopi, ya percuma, tidak akan ngerti, cuman tok, atau mungkin akan mengira itu suatu hal yang bohong. Padahal kalau pernah minum kopi, rasanya nikmat dan sangat mengenakkan, kan begitu. Nah, ini hanya bisa dirasakan bagi yang mengamalkan atau yang meminum kopi tadi. Jadi ilmu rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Maka di situ biasanya jarang sekali diceritakan tentang keghaiban maupun ditunjukkan. Nah, susahnya yang melihat tapi belum mengamalkan. Ini menjadi sesuatu hal yang terkadang jindik atau menduga-duga. Pada akhirnya menjadi sebuah prasangka dan fitnah. Ini berbahaya. Oleh sebab itu biasanya di pondok pesantren itu tidak pernah diceritakan nanti ketika jenengan mengamalkan ini sampai nanti bisa begini, tidak diceritakan atau tidak diberitahukan. Biarkan mengamalkan sendiri, pada akhirnya nanti bisa merasakan, kan begitu. Tetapi sebenarnya diceritakan pun juga tidak apa-apa. Itu sebagai bentuk penyemangat untuk menimbulkan semangat di dalam hatinya, tetapi tidak boleh tertuju pada hal itu. Nah, setelah belajar tentang fadilah, biasanya terus belajar tentang maunah ke tingkatan selanjutnya begitu. Nah, tingkatan maunah ini pengamalan di pondok pesantren itu di tempat saya biasanya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Dibaca sebanyak 12.000 kali terus menerus begitu di setiap harinya. Bahkan kalau di tempat kami itu ditempatkan di suatu tempat yang itu namanya dia itu masuk ke dalam dan tidak keluar gitu. Jadi topo di dalam begitu, keluar hanya untuk wudhu, untuk sholat saja begitu. Bahkan terkadang dengan tayamum begitu. Jadi tidak keluar sama sekali dan tidak berbicara selama mengamalkan itu, terus membaca surat Al-Ikhlas begitu. Jadi pati geni bisa dibilang begitu. Nanti setelah itu biasanya terus mengamalkan yang tingkat selanjutnya, tingkat karomah gitu. Biasanya ini kalau karomah ini dia harus mati sebelum mati begitu. Jadi biasanya zikirnya itu wiridnya dipendem gitu. Ini nanti ada beberapa santri kita yang saya kirim ke pondok saya itu dipendam dengan zikirnya itu di dalam tanah luweng begitu. Karena apa? Kalau zikir dalam tanah itu nanti tidak lagi memikirkan tentang sana sini. Kalau kita zikir kan masih bisa melihat TV, melihat istri, melihat anak, melihat mobil dan sebagainya. Tapi ketika orang itu nanti sudah zikir di dalam tanah, biasanya yang teman bersama kita, istri mau menemani, masih punya melihat mobil dan motor dan televisi, ketika di dalam tanah tidak ada siapapun. Di situ nanti baru pikirannya bisa ngenul. Pikiran itu bisa nul ketika seperti itu. Ketika biasa istri yang menemani tidak mau menemani, semuanya nggak bisa ikut, itu baru nanti pikirannya nul. Nah, nanti kalau pikirannya nul, itu nanti baru bisa mudah tersambung dengan Allah. Oleh sebab itu zikirnya di dalam tanah. Nanti insya Allah akan kita ajarkan secara online insya Allah nanti kepada saudara-saudaraku semuanya. Dan insya Allah nanti kalau Allah memberikan waktu, nanti kita ijazahkan. Dan semoga bisa memberikan manfaat untuk saudaraku semuanya. Yang terpenting sesama saudara jangan sampai ada kebencian, karena puncak dari sebuah keilmuan itu pada dasarnya ialah cinta. Jadi puncak dari semua asma, puncak dari semua mantra, dan puncak dari semua keilmuan itu sebenarnya berada di dalam sholawat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kok amalnya hanya sholawat karena tidak memahami bahwa sejatinya dunia dan seisinya ini tercipta dari nuktah Nur Muhammad. Jadi ketika
Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita ini sudah mesra, maka semua keilmuan yang ada di dalam dunia ini akan kita ketahui, akan dibuka, akan difutuhkan oleh Allah ketika benar-benar bisa mesra dengan Nur Muhammad. Lalu bagaimana untuk memesrakan Nur Muhammad ini? Nah, ini nanti yang akan kita kaji, belajar tentang kaji diri. Nah, ketika kita sudah tercipta dari Nur Muhammad, maka kita tinggal memesrakan dengan Nur Muhammad ini tadi. Karena sejatinya kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Kita tinggal hanya memesrakan. Bagaimana cara memesrakannya? Tidak ada jalan yang lain kecuali hanya dengan sholawat. Oleh sebab itu, para aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, jalan satu-satunya untuk sampai kepada Allah, jalan satu-satunya agar hatinya kefutuh kepada Allah, yaitu hanya dengan jalan sholawat. Itu yang paling cepat, insya Allah. Karena sholawat ini berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Ketika amalan yang lain itu butuh suatu pembersihan, suatu yang baik, butuh tempat yang baik. Sholawat ini tidak. Karena sholawat ini selain dia memasukkan, dia juga membersihkan. Karena sudah ada filternya di situ. Filternya yaitu baginda Rasulullah. Jadi sudah ada filternya begitu. Biasanya kalau amalan-amalan yang lain ketika dijazahkan itu, contoh hijib semuanya. Banyak hijib barki, kita mau diminta untuk mengamalkan itu disuruh puasa dulu 41 hari, membersihkan dohiriyah kita agar ketika mengamalkan itu tidak gila. Karena suatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Tapi kalau sholawat ini tidak bisa langsung diamalkan. Bahkan diamalkan oleh orang yang hatinya belum bersih, mau ketika mengamalkan sholawat masih sombong, belum khusyuk, itu pun juga tetap mendapatkan pahala oleh Allah. Jadi di situ ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di situ ada kata-kata penekanan innallah, ini loh saya Allah, dan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat saya ini, orang yang makhluk yang paling dekat dengan saya itu juga bersolawat, dan ya ayyuhalladzina amanu, dan apabila kamu itu benar-benar orang muslim dan kamu itu benar-benar hambaku, maka kamu akan senang bersolawat. Cukup sekian, terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf Samsudin Al-Fakir apabila ada hal yang mungkin tidak berkenan, dan semoga kita semuanya tetap tersambung silaturahmi. Amin. Dan tetap saling mendoakan. Semoga semua saudara-saudaraku selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.